Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Real Universe. Di awal film, kita dibawa pada akhir cerita film sebelumnya di stasiun Yongsan. Di tempat itu ada Brian yang mengaku sebagai Tuan Lee sedang berbicara dengan Detektif Cho. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang membawa potongan tangan manusia. Wanita itu mengatakan bahwa paket ini dari Tuan Lee. Saat Detektif Cho ingin menerima panggilan itu, suasana jadi tegang. Dan saat itu pula seorang pria bertopeng membuang bom asap ke arahnya dan melepaskan tembakan. Detektif Cho berhasil melarikan diri, tapi tidak dengan Brian yang berhasil disandra oleh pria misterius. Brian lalu disiksa dengan si bisu hingga tubuhnya seperti luka bakar Laika atau anjing itu. Kemudian Detektif Cho menerima panggilan dari Tuan Lee yang mengatakan bahwa Tuan Lee sedang menuju ke lantai 1 stasiun. Detektif Cho lalu bergegas ke sana. Sesampainya di sana dia malah mendapati Brian yang pingsan terjatuh dari kursi roda. Detektif Cho yang melihat luka siksaan Brian pun teringat akan luka Laika. Ia pun segera menuju pusat medis hewan, namun ketika sampai di sana dia tidak menemukan Laika di sana. Lalu kita diperlihatkan seorang pria bernama Rak bersama Laika dan si bisu yang sedang berada dalam mobil. Rak lalu menemukan sebuah chip di kalung Laika dan ia mengisyaratkan untuk segera berhenti sejenak. Ketika di meja makan, Rak memperlihatkan sebuah foto ke para si bisu bahwa mereka adalah sumber dana Brian. Para si bisu mengatakan bahwa kita sudah pernah gagal. Polisi sudah mengambil semua bahan baku kita. Para bisu juga bertanya siapa yang melakukan semua ini dan mengapa kamu tidak membunuh Brian. Rak lalu menjelaskan bahwa Park Soo Chang yang melakukan kegaduhan itu sebelum tangannya dipotong dan Brian masih berguna untuk kondisi saat ini. Rak juga berkata bahwa pabrik dan bahan bakunya ada di luar negeri. Kita harus mendapatkannya terlebih dahulu sebelum Tuan Lee datang. Rak juga berencana mengirim undangan di depan Boryong untuk mengetahui keberadaan Tuan Lee. Kemudian kita berada di dermaga pelabuhan. Terdapat seorang wanita bernama Big Knife yang memerintahkan anak buahnya untuk menyiram bensin ke pria-pria tersebut dan seketika ia membakar pria itu. Big Knife lalu bertemu salah satu orang yang ia percayai untuk transaksi narkoboy. Mereka pun merencanakan bagaimana mendapatkan bahan baku obat-obatan terlarang itu dan Big Knife lalu berencana untuk menuju Korea Selatan. Kemudian Detektif Cho berada di kantor polisi untuk mengambil barang bukti handphone demi melacak keberadaan Rak. Lalu di rumah sakit ada seorang wanita yang menyamar menjadi dokter. Dia kemudian melumpuhkan petugas yang berjaga di depan pintu. Dengan cepat ia masuk menyelamatkan Brian. Wanita tersebut bernama Rona, dia adalah asisten Brian. Dalam perjalanan, Rona menjelaskan bahwa semua akun keuangan sudah diblokir oleh Rak. Rona kemudian berada di bandara untuk menjemput kedatangan Big Knife. Big Knife lalu bertemu dengan Brian di kediamannya. Big Knife ingin melakukan transaksi bahan baku narkoboy, akan tetapi semua bahan baku Brian sudah disita oleh Rak. Brian lalu menjelaskan, kamu bisa mendapatkan semuanya dari orang ini dengan memperlihatkan foto Rak. Brian ternyata masih punya bahan baku yang ia simpan di luar negeri. Di ruangan, detektif berhasil mengidentifikasi aliran dana transaksi Rak. Detektif Cho lalu memerintahkan untuk mencari catatan perjalanan mereka. Para polisi akhirnya berhasil menemukan gudang pabrik yang dicurigai bahwa Rak berada di sana. Ketika sampai di sana, gudang itu kosong dan barang buktinya pun telah dibawa. Di tempat lain, Rak dan para si bisu telah sampai di pabrik di sebuah pulau yang katanya di gudang itu terdapat bahan baku pembuatan narkoboy atau Laika. Dan benar saja mereka menemukan drum-drum bahan baku dan alat timbangan di meja.
Saat yang bersamaan, sekelompok orang datang dan menodong mereka dengan senjata. Orang-orang ini adalah para pekerja pabrik yang diterlantarkan perusahaan Brian. Kemudian Rack menjelaskan, kami datang bukan untuk mencuri melainkan ingin memproduksi narkoboy kembali. Akhirnya para pekerja percaya dan mau membantu mereka. Mereka pun mulai bekerja sama dengan Rack. Pada sore harinya, para pekerja sedang bersantai dengan Rack sambil merencanakan hasil penjualannya. Sementara para si bisu membawa anjing Laika ke dokter hewan. Tiba-tiba dua mobil mencurigakan datang yang secara brutal menembak mereka. Ternyata itu adalah Big Knife dengan anak buahnya. Para pekerja semua terbunuh dan Rack dijadikan sebagai sandera untuk pembuatan Laika atau narkoboy. Di kejauhan, Detektif Cho berhasil menemukan mereka. Ia pun bersiap untuk masuk ke gudang itu, sedangkan rekannya menghubungi markas untuk meminta bantuan. Di dalam pabrik, Big Knife terus menggali informasi tentang Tuan Lee kepada Rack. Rack mengatakan, saya bisa membantumu bertemu dengan Tuan Lee. Dan dengan suara kencang, Detektif Cho masuk seorang diri dan menodongkan senjata. Big Knife pun mengarahkan pisau ke leher Rack. Seorang anak buah Big Knife tewas karena tidak mematuhi perintah detektif. Saat itu pula baku tembak antara mereka pun terjadi. Dalam keadaan itu, Big Knife membawa keluar Rack dari gudang untuk melarikan diri lalu menaiki mobil. Tapi rekan detektif Cho berhasil menghambat mereka dengan menembak ban mobilnya. Namun tanpa sepengetahuannya, dia telah dibidik oleh seorang sniper dalam mobil itu. Rekan detektif Cho pun terkena tembakan dan tewas di tempat. Lagi-lagi detektif Cho gagal dalam pengejarannya. Sementara itu Big Knife dan para anak buahnya membawa Rack bersama Brian yang sudah terlebih dahulu dalam kapal. Di kantor polisi, detektif Cho dimarahi oleh atasannya karena tidak pernah mengikuti perintah. Dia pun diskor selama 6 bulan akibat insiden itu. Dia kemudian mendatangi rumah duka dan bertemu istri rekannya yang telah terbunuh. Akibat sakit hati, istri rekannya menolak detektif Cho untuk melakukan penghormatan terakhir dan menyuruhnya untuk pergi. Di dalam mobil, detektif Cho meratapi kesedihannya atas kepergian rekan kerjanya itu. Di tengah laut, Rack mempertanyakan mengapa Brian memberitahu lokasinya kepada Big Knife. Brian yang emosi menjawab, ini semua karena ulahmu, aku sangat ingin membunuhmu tapi aku tidak bisa. Detektif Cho berada di sebuah kebun. Ia lalu mencari tahu tentang keluarga Kim Jae-sok kepada Pak Tua itu. Pak Tua itu pernah merawatnya secara bergantian. Anaknya yang bernama Yuram, Pak Tua itu menjelaskan bahwa orang itu pernah menanam bunga opium dan bekerja sama dengan orang Cina. Itu sebabnya aku mengingat dia. Cho lalu menanyakan apa pekerjaan orang Cina itu. Pak Tua itu bilang, saya tidak tahu. Dia hanya dipanggil Tuan, seperti guru sekolah dan para petani memanggilnya Tuan Lee. Kembali ke kapal, Brian menceritakan awal mula ia memulai bisnisnya dan bertemu dengan ahli kimia di Pulau Jeju. Suatu hari dia bertemu dengan mereka 12 tahun lalu. Brian sedang bersantai di kolam renang. Kemudian nampak ada seorang pria berbaju hitam. Dia lalu masuk di sebuah ruangan dan melumpuhkan pria yang sedang bersenang-senang itu. Saat ingin menghabisinya, tiba-tiba Big Knife datang dan berkata, mengapa kau selalu mengacau seenaknya saja? Kita sudah mulai kehabisan ahli kimia. Pria itu menjawab, kamu harus bedakan mana yang harus mati dan mana yang harus hidup. Pria itu juga menceritakan bahwa saya hampir pernah membunuhmu waktu di Cina. Tapi Boryong menghalangiku dan jika kau terus mencampuri urusanku, kau pasti akan mati juga. Big Knife yang tersulut emosi langsung menghabisi ahli kimia itu dengan sadis. Brian yang melihat kejadian itu tampak cemas dan ketakutan. Pasca kejadian itu, Brian akhirnya yakin bahwa Tuan Lee benar-benar ada. Di Chinatown, detektif Cho masih berusaha mencari keberadaan Rack dan Tuan Lee. Petunjuknya mengarahkan ke sebuah sekolah. Ia mencurigai pria yang bernama Lee yang Guak pernah menjadi guru sains di sekolah itu. Namun saat pertukaran pelajar, ia ditugaskan ke Thailand. Ketika di dalam mobil, detektif Cho mendapatkan sebuah pesan dari Polwan bahwa ia berhasil melacak mobil yang ditinggalkan di pabrik dan wanita yang membawa Rack adalah Big Knife. Mereka menuju ke Thailand. Brian juga ada di kapal itu.
Malam harinya di bandara, Detektif Cho berada di boarding pass untuk berangkat ke Thailand. Saat itu juga Polwan yang memberinya informasi tentang memberitahu Detektif Cho bahwa dirinya dimasukkan ke dalam daftar informasi buronan oleh atasannya. Polwan juga ingin pergi bersama Detektif Cho ke Thailand, tapi Detektif Cho mengabaikannya. Akhirnya Big Knife dan para anak buahnya telah sampai di Thailand. Big Knife dan Rock berada pada mobil yang sama, sedangkan Brian di mobil yang lain. Kemudian di perjalanan, mobil Big Knife dan Brian melalui arah yang berbeda. Big Knife dan Rock telah sampai di sebuah gereja yang di dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan sedang transaksi narkoboy besar-besaran. Rock kemudian diarahkan ke suatu ruangan. Di ruangan itu, Rock melihat produksi narkoboys yang memiliki penjagaan yang sangat ketat. Sampailah Rock dan Big Knife di ruangan, di mana Rock harus menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 5 hari dengan produksi sebanyak 5 kg. Rock lalu bertanya apakah aku bisa bertemu dengan Tuan Lee jika sudah selesai. Shin lalu berpindah di dalam hutan. Asisten dan anak buah Brian berusaha menyelamatkan Brian dari anak buah Big Knife. Akibatnya terjadi baku tembak antara mereka. Di tempat lain, sampailah Detektif Cho di Thailand. Dia pun menaiki taksi dan menuju sekolah kejuruan. Di dalam sekolah, dia bertemu dengan guru sains sekolah dan menggali informasi tentang Tuan Lee. Akan tetapi, percakapan mereka direkam oleh guru itu. Ketika Detektif Cho bertanya keberadaan Tuan Lee, guru itu menjawab Lom Fang Song. Tiba-tiba guru itu menerima telepon. Ternyata yang menelpon itu adalah Big Knife. Guru itu pun membocorkan identitas Detektif Cho dan akan menyuruhnya untuk pergi. Tapi Big Knife ingin kalau Detektif Cho itu dibunuh. Guru itu pun mengajak Cho untuk berjalan-jalan sejenak sambil menunggu kedatangan Tuan Lee dalam berbahasa Chinese. Brian kemudian bertanya kepada anak buahnya apakah ahli obat bius sudah datang. Asistennya berkata mereka sudah tiba pagi tadi. Lalu Brian menerima telepon dari seseorang yang mengarahkan Brian agar harus menemukan GPS Detektif Cho yang menunjukkan lokasi si penelpon itu. Detektif Cho berada di sebuah tempat bersama si guru Jai. Saat hendak ingin masuk ke dalam rumah, Detektif Cho curiga akan tingkahnya dan melihat senjata di pinggangnya. Ia kemudian merampas senjatanya lalu mengarahkan senjata itu ke arahnya. Akan tetapi rumah itu sudah dipenuhi dengan pria bersenjata. Para bisu berada di pelabuhan. Kemudian mereka masuk ke sebuah kontainer yang berisi macam-macam senjata. Saat itu juga dia menerima pesan tentang keberadaan Rock. Para bisu diminta untuk bersiap-siap dan bergegas untuk menyiapkan semua peralatan senjatanya. Detektif Cho yang tadi pingsan akhirnya telah sadar. Ketika guru itu sedang berbicara dengan Cho, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menewaskan anak buahnya. Suasana pun jadi kacau akibat kedatangan Rona serta anak buah Brian. Dalam situasi itu, Detektif Cho berusaha untuk bersembunyi. Rona mendapati guru itu yang sudah terpojok. Ia lalu menghabisinya, kemudian ia melihat beberapa panggilan keluar dari Big Knife di HP-nya. Mereka juga berhasil menangkap Detektif Cho. Brian lalu muncul di hadapan detektif itu. Shin lalu menceritakan kejadian 29 jam yang lalu. Rock mengatakan kepada Brian bahwa ketika kau menyerahkanku kepada wanita itu, kau menjadi tidak berguna di hadapan Tuan Lee. Brian sebenarnya mengetahui rencana Big Knife. Brian juga mengetahui bahwa ada 2 orang yang bekerja di bawah perintah Tuan Lee. Salah satunya adalah Jin yang bertanggung jawab atas jaringan narkoboynya. Hal itu membuat Big Knife cemburu dan bahkan menuduh Jin sebagai pengkhianat. Ia juga mencoba membunuhnya agar mendapatkan perhatian dari Tuan Lee. Itu sebabnya Big Knife bersikeras melindungi pabrik Tuan Lee. Brian dan Rock sangat terobsesi mengambil alih pabrik itu. Namun kata Rock, kamu harus menyelamatkan Detektif Cho dan membiarkannya untuk tetap hidup. Tanpa sepengetahuan Big Knife, terdapat handphone di bawah kursi roda Brian. Rock lalu mengambilnya dan mulai menghubungi para bisu. Ia pun mengaktifkan GPS yang dia sembunyikan di dalam mulutnya. Dengan begitu, mereka bisa saling berkomunikasi. Brian pun menelpon Rock bahwa dia telah mendapatkan Detektif Cho.
Dengan polosnya, Detektif Cho bertanya kepada Rak di telepon, apa sebenarnya yang terjadi. Rak kemudian menjelaskan bahwa kita sekadang berada di pihak yang sama. Kemudian mereka bersiap-siap lalu bergegas menuju lokasi yang ditujukan kepada Rak. Ketika Rak sedang melakukan pekerjaannya, Big Knife yang mengawasinya tiba-tiba menerima telepon dari Tuan Lee. Akan tetapi di luar gereja, Rona telah sampai terlebih dahulu. Dia mengelabui penjagaan depan pintu bahwa Guru Jai yang mengutusnya datang ke sini. 2 menit kemudian, para bisu datang dan menghabisi penjaga tersebut. Hal itu membuat baku tembak antara mereka pun tak terbendung. Kembali ke percakapan Big Knife dan Tuan Lee. Big Knife tersipu malu karena Tuan Lee sangat memuji laporan kerjanya. Ketika Big Knife ingin memberikan telepon kepada Rak, Tuan Lee ternyata menelpon Big Knife bukan karena narkoboy. Tuan Lee juga mengatakan bahwa kau tidak perlu mengirim laporan pekerjaan lagi kepadaku, karena mulai sekarang kamu bisa melanjutkan bisnis dengan menggunakan namaku. Terungkap fakta bahwa Big Knife adalah anak dari Tuan Lee. Tuan Lee memutuskan pensiun dari bisnis tersebut untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mendengar hal itu, Big Knife merasa kecewa dan frustasi. Dia pun meluapkan emosinya kepada Rak hingga babak belur. Scene lalu berpindah 13 tahun lalu di Cina. Kita diperlihatkan Tuan Lee bersama Jin. Dalam adegan itu, Jin ingin melepaskan Big Knife yang melakukan percobaan pembunuhan terhadapnya. Big Knife yang berada di luar akhirnya masuk menemui Tuan Lee. Tuan Lee mengatakan bahwa jangan sekali-kali lagi kau membohongi kakakmu, sambil memukul perutnya dengan keras. Kembali ke Big Knife yang masih mengajar habis-habisan kepada Rak hingga babak belur. Rak yang mulai kesakitan terus bertanya di mana Tuan Lee. Hal itu membuat Big Knife terus menyiksanya. Ketika Big Knife ingin menghabisinya, Rak berhasil menjangkau pecahan kaca dan melukai lehernya. Secara yang bersamaan, Detektif Cho menembaknya hingga tewas seketika. Setelah itu, Detektif Cho, Rak, dan para bisu kembali jadi tawanan Brian. Brian mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang harus dihabisi. Kemudian Detektif Cho langsung dibius hingga pingsan. Setelah itu, Rak menjelaskan mengapa ia bisa tahu semuanya tentang Tuan Lee. Padahal saat itu Brian yang paling dekat dengan Tuan Lee. Ternyata selama ini Rak terus mengikuti Brian kemana ia pergi agar mengetahui di mana Tuan Lee yang asli berada. Akan tetapi, Brian juga mengetahui asal-usul keluarga Rak, yang ternyata hal ini dilakukannya hanya untuk balas dendam dengan Tuan Lee. Kemudian Brian ingin para bisu agar bekerja dengan Brian, namun Rak menolaknya. Dengan seketika salah satu bisu diracuni matanya agar tidak bisa melihat lagi. Kemudian yang lainnya disiksa dengan api di kakinya. Hal itu membuat Rak akhirnya menerima tawaran Brian dan mau bekerja sama. Detektif Cho yang tadi dibius akhirnya telah siuman dan bersama dengan Polwan di rumah sakit. Pagi hari di Norwegia, terlihat Tuan Lee telah sampai di rumahnya. Tanpa ia sadari, di dalam rumah itu ada Rak yang telah menunggu Tuan Lee. Tuan Lee kemudian memuji cara kerjanya dan kualitas narkobonya yang ia produksi. Lalu Rak menceritakan perlakuan Tuan Lee di waktu ia masih kecil dulu bersama orang tuanya yang telah tewas dalam kontainer. Rak juga mengetahui keberadaan Tuan Lee dari handphone Big Knife yang ia telah bunuh. Rak juga memperlihatkan foto-foto keluarga dan ponakan Tuan Lee yang berhasil ia habisi. Dan dengan cepat, Rak langsung menghabisi Tuan Lee. Ia pun akhirnya tewas. Singkat cerita, Detektif Cho kemudian menuju ke lokasi keberadaan Rak dan para si bisu. Akhirnya mereka bertemu kembali dan Detektif Cho ingin memastikan Tuan Lee apakah benar-benar sudah tewas. Ia juga penasaran seperti apa sifat Tuan Lee sebenarnya. Rak kemudian menceritakan karakter Tuan Lee dengan sedikit tersenyum. Saat Rak mengambil pistolnya di atas meja, ia pun berkata, "Aku akan menjadi Tuan Lee." Dan dengan cepat Detektif Cho menghabisi Rak di ruangan itu. Dengan cemas, Detektif Cho memeriksa senjata milik Rak. Ternyata pistolnya itu pelurunya kosong. Kemungkinan Rak hanya ingin menakut-nakuti Detektif Cho. Dengan perasaan menyesal, ia pun keluar dari rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Akan tetapi, seseorang menghabisinya dari belakang. Ia pun akhirnya tewas di tempat.
dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kritik dan saran video, silahkan komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka video ini, silahkan di like, di subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, see you next time and bye-bye.